Sampai hanya kunci kemerdekaan baru saya akan lepas pilot. Penyanderaan yang dilakukan KKB kepada pilot Susi Air Kapten Philip Martin tentu membuat banyak pihak merasa sedih. Terkecuali sang pemilik Susi Air sendiri, Susi Pujiastuti. Beliau juga sempat diam beberapa waktu dan meminta agar pemerintah turun langsung membantu mengembalikan pilotnya itu. Sayangnya yang didapat Susi hanya rasa kecewa. Hingga saat ini Kapten Philip belum dikembalikan kepada keluarganya. Meski beberapa video rilisan KKB memperlihatkan jika ia dalam kondisi baik, namun tetap saja Susi harap-harap cemas, sampai menyampaikan amarahnya yang selama ini tertahan. Ia begitu kecewa karena merasa sendirian dalam mencari cara menuntaskan kasus ini. Belum lagi beberapa video yang memperlihatkan Kapten Philip menyampaikan kerinduannya kepada sang istri dan anaknya di tengah-tengah para anggota KKB besutan Egyanus Kogoya. Dan tentu mengiris hati kita semua. Egyanus Kogoya ini salah satu dari 7 kepala kelompok KKB yang masih aktif di Papua. Saat ini ia menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Perang Tiganduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Egyanus adalah anak dari Daniel Yudas Kogoya yang dulu terlibat dalam penculikan tim ekspedisi Lawrence tahun 1996. Saat itu sang ayah terlibat dalam penculikan 26 orang anggota tim Lawrence yang berakhir dengan 13 korban tewas dan 1 helikopter jatuh. Egyanus dan 50 orang prajuritnya bertanggung jawab atas berbagai kasus lain yang sempat terjadi. Mulai dari penembakan pesawat Twin Otter PHK-HVU milik Dimonim Air dengan rute Timika Kenyam serta pesawat Otter milik Trigana Air yang mengangkut logistik pilkada dan personil Brimob Juni 2018 silam. Ia juga dianggap paling bertanggung jawab atas penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma pada Oktober 2018 silam. Lalu 2 bulan setelahnya ia kembali beraksi dengan menyekap dan membunuh pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo. Dan yang terbaru, membakar pesawat dan menyandra Kapten Philip Martin. Sebelum melihat apa saja pesan yang disampaikan Kapten Philip kepada keluarga kecilnya, kita simak dulu profilnya. Pemilik nama lengkap Philip Mark Martin ini sebenarnya bukan keturunan Indonesia, melainkan seorang warga negara asing atau WNA yang berasal dari Selandia Baru dan bekerja selama puluhan tahun dengan Susi lewat Susi Air. Namun sebelumnya ia sudah sering mendapat tugas ke tanah yang sedang mencekam itu. Pria berusia 37 tahun ini juga sudah sejak lama bekerja sebagai salah satu pilot Susi Air. Dan sempat resign kemudian kembali lagi bergabung. Ia dan keluarganya juga memiliki kedekatan yang sangat baik dengan Susi Pujiastuti, yang kebetulan sama-sama merupakan orang Pangandaran. Philips juga bukan pertama kali mendapat tugas dari Susi untuk mengirimkan berbagai logistik, hingga makanan dan obat-obatan demi pembangunan dan pemerataan untuk masyarakat Papua. 2 pekan sebelum kejadian penyanderaan itu, ia juga meminta izin resign kembali mengingat situasi Papua yang semakin tidak kondusif. Susi sendiri yang mencecar jika dirinya sangat kecewa karena sang pilot mendapat petaka dan hingga saat ini belum ada bantuan sama sekali untuk Kapten Philip. Berbagai daya dan upaya sedang diupayakan Susi, mengingat kekhawatirannya yang sangat besar pada sosok Kapten Philip yang merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Sebelumnya, Kapten Philip mengendarai pesawat terbang Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY. Ia dan kelima awak lainnya mendarat di landasan lapangan terbang distrik Paro. Sabotase ini terjadi pada 22 Februari 2023, sebelum pesawat yang mereka tumpangi dikabarkan hilang kontak. Padahal seharusnya mereka dipastikan sudah harus kembali ke Timika pada pukul 7:40 waktu Indonesia Tengah. 2 jam berselang, pesawat yang dikemudikan Kapten Phillips ini baru meluncurkan pemancaran sinyal darurat atau Emergency Locator Transmitter atau ELT. Maskapai Susi Air lalu mengirimkan pesawat lain untuk memeriksa kondisi mereka. Sayangnya, pesawat mereka sudah dalam kondisi terbakar. Sehari setelah kejadian, Kapolri Jenderal Listio Sigit melaporkan, jika 5 penumpang pesawat ditemukan dalam kondisi baik, sayangnya, sang pilot dinyatakan hilang. Berbagai video penyanderaan pun beredar luas. Saat nyaris 3 bulan lamanya disandra, KKB merilis sebuah video dengan durasi 1 menit 38 detik. Dalam video itu, Kapten Phillips mengakui jika dirinya dalam kondisi baik. Selamat siang, hari ini Senin tanggal 24 April tahun 2023. Ditangkap saya di Paro, saya masih hidup, masih sehat, saya makan yang baik. Ia juga menyampaikan jika kondisinya sangat baik
meski dalam pengawasan OPM. Di sini kita duduk bersama, jalan bersama, istirahat bersama, dan tidak ada masalah. Ia juga berpesan agar pemerintah Indonesia tidak melepaskan bom ke Papua, agar tidak membahayakan dirinya dan orang-orang Papua. Indonesia lepas bom di daerah sini, jadi tidak usah kalau lepas bom itu bahaya untuk saya dan orang di sini. Selain itu, KKB juga merilis video yang memperlihatkan Kapten Philips menyampaikan pesan kepada istri dan anaknya. Dari media Selandia dilaporkan Kapten Philip punya seorang anak laki-laki yang masih berusia 5 tahun. Maria and Jacob, I love you and miss you both very much. I think about you every day. Try not to worry about me. I've been taken care of as well as can be expected. Given the situation, they always give me enough food, water. They provided. Di akhir video, Kapten Philips juga menyampaikan keinginannya untuk kembali berkumpul dengan keluarganya. The rest of my New Zealand family, I love you all very much too. Please try not to worry too much about me. Please also will be strong and patient, and I hope that we can all be together very soon. Love you all very much. Lots of kisses and hugs, and I look forward to when we can be together. Kapten Philip juga menyampaikan kepada pihak Susi Air agar janjinya diberikan kepada sang istri. Saya harap gajiku bisa diberikan kepada Maria untuk membeli makanan. Sementara dalam video lain, Rumianus Wandikbo yang berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Operasi Papua Merdeka, meminta supaya negara-negara seperti Selandia Baru, Australia, dan negara-negara barat untuk memulai pembicaraan dengan Indonesia dan separatis. Kami tidak meminta uang. Kami benar-benar menuntut hak kami untuk kedaulatan. Meski begitu, Mahfud MD justru menolak permintaan ini. Menurutnya, ia tidak akan melibatkan pihak lain, terlebih Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, TNI dan Polri terus berupaya mencari Kapten Philip. Mereka juga memusatkan pencarian di distrik Nduga, Papua Pegunungan. Meski begitu, mencari keberadaan Kapten Philip bukan sesuatu hal yang mudah, mengingat kondisi medan yang harus ditempuh aparat. Kondisi alam Nduga yang berada di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut juga menjadi salah satu tantangan terberat mereka. Selain itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga bersikukuh ingin menyelamatkan Kapten Philip. Berbagai cara sudah ia dan tim tempuh, mulai dari bertemu tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga PJ Bupati, dan melakukan negosiasi dengan mereka.